Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Meli, NIM 2130404120 dari kelas MBS 3D. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perdagangan internasional. Baik, sebelum kita mengenal perdagangan internasional, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya, kalau kita membahas perdagangan internasional, kita akan mengenali apa itu yang namanya ekspor dan impor. Ekspor adalah mengirimkan atau menjual barang ke negara lain, dan negara pelaku ekspor disebut eksportir. Contohnya saja dapat kita ambil Indonesia mengekspor biji kopi khas Aceh dan Flores ke Mesir. Sedangkan impor adalah masuknya barang dari negara lain, dan negara pelaku impor disebut sebagai importir. Contohnya, Indonesia menerima impor non-migas berupa golongan mesin atau pesawat mekanik dan peralatan listrik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa digunakan atau dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap negara di dunia memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Mengapa perbedaan sumber daya alam di setiap negara dapat menjadi pendorong perdagangan internasional? Karena untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alamnya, sebuah negara harus menjalin perdagangan internasional. Contohnya saja, negara penghasil rempah-rempah didominasi oleh negara di kawasan tropis seperti Indonesia, sehingga tak mengherankan jika Indonesia menjadi salah satu pemasok rempah-rempah terbesar di dunia. Kedua yaitu perbedaan tingkat kualitas sumber daya alam. Perbedaan ini semakin tinggi kualitasnya dalam suatu negara, maka negara tersebut bisa menghasilkan barang atau jasa yang lebih berkualitas sehingga bisa memenuhi standar mutu internasional. Yang ketiga, perbedaan iptek. Kenapa perbedaan iptek disebut sebagai faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional? Karena pemanfaatan teknologi sangat menghemat biaya produksi dan mampu menghasilkan barang yang lebih banyak. Negara dengan teknologi yang lebih maju cenderung melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang, sedangkan barang yang bukan produk sendiri akan dibeli dari negara lain. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Karena budaya yang dimiliki oleh suatu bangsa akan mempengaruhi produk-produk yang dihasilkan. Contohnya adalah Indonesia yang bisa menciptakan kerajinan batik karena budaya daerah. Yang kelima, perbedaan harga barang, upah, biaya produksi, dan selera konsumen. Perdagangan internasional juga dapat menstabilkan harga-harga. Jika harga barang domestik mengalami kenaikan sementara jumlahnya terbatas, hal ini dapat menyebabkan tidak terpenuhi permintaan pasar sehingga harus diimpor. Hal tersebut dapat bertujuan untuk menstabilkan harga barang agar kembali normal. Selera konsumen yang sangat tinggi membuat sebuah negara membutuhkan produksi barang dari negara lain. Hal ini merupakan salah satu alasan yang menjadi pendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah, selanjutnya manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan, memperluas pasar, dan menambah keuntungan. Dan yang ketiga, mendorong transfer teknologi dan memperluas konsumsi. Nah, selanjutnya yaitu hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional.
Yang pertama, kebijakan proteksionisme, yaitu kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Setiap negara yang menjalankan praktek jual beli ke negara lain pasti akan memproteksi komoditas produk yang dimiliki. Tujuannya agar tidak didominasi oleh produk dari negara lain. Seringkali negara memperlakukan kebijakan pembatasan impor atau memperlakukan tarif impor. Sementara usaha untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional merupakan konsep kebijakan pasar bebas atau free trade. Tarif impor membuat para importer akan lebih susah menjual produknya masuk ke pasar di dalam negeri. Namun di sisi lain, tarif impor akan menguntungkan para pelaku usaha kecil di dalam negeri karena harga barang lebih murah dari barang impor. Yang kedua, kuota. Kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang di suatu negara. Kuota merupakan hambatan perdagangan non-tarif yang paling penting. Kuota merupakan hambatan kuantitatif langsung berupa jumlah komoditas yang diperoleh untuk diimpor dan diekspor. Kebijakan kuota dianggap menghambat karena dianggap tidak adil dan tidak transparan, serta dalam praktiknya seringkali menimbulkan tindakan diskriminasi. Meskipun begitu, adanya kebijakan kuota bisa juga dimanfaatkan untuk memperbaiki neraca pembayaran yang defisit serta untuk meningkatkan harga produk. Yang ketiga, tarif pajak. Pemungutan yang dibebankan untuk semua barang yang melewati negara baik keluar ataupun masuk. Karena semakin tinggi tarif yang dikenakan, maka semakin besar kerugian yang ditimbulkan. Pengenaan tarif yang terlalu tinggi akan mendorong perekonomian suatu negara menuju kondisi autarki. Efek dari kebijakan tarif pajak terhadap perdagangan internasional adalah suatu produk di negara pengimpor akan menyebabkan kenaikan harga produk, penurunan konsumsi, peningkatan produksi domestik, penurunan volume impor, dan adanya penerimaan pemerintah dari tarif. Sementara di negara pengekspor menyebabkan penurunan harga sehingga volume ekspor berkurang. Tujuan dari tarif pajak ini diberlakukan untuk menaikkan biaya impor untuk barang tertentu. Bagi konsumen domestik, cara tersebut bisa mengurangi permintaan barang impor karena harganya lebih mahal. Bagi pengekspor, tarif membuat produk mereka menjadi tidak kompetitif di pasar negara tujuan. Yang keempat, politik dumping. Kebijakan menjual barang di luar negeri lebih mudah daripada di dalam negeri karena harga ekspor komoditas jauh lebih rendah dibandingkan harga produk sejenis di negara importir. Akibatnya, praktik dumping dapat merusak tatanan harga produk sejenis. Kenapa produk dumping menjadi masalah dalam bisnis internasional? Karena melanggar etika pasar bebas. Konsumen diuntungkan jangka pendek karena dapat membeli produk dengan harga murah, sedangkan para produsen menderita kerugian karena tidak sanggup menawarkan produk dengan harga yang semurah itu. Jika politik dumping ini berkelanjutan, maka akan menimbulkan dampak tingkat produksi barang impor semakin meningkat. Pembahasan dumping adalah penetapan harga barang ekspor lebih murah dibandingkan harga barang tersebut di dalam negeri. Jadi dengan kata lain, barang yang diimpor dari negara penganut sistem dumping ini memiliki harga yang lebih murah. Mungkin sampai di situ dulu pembahasan kita pada kali ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.